menghadapi tugas-tugas, studi itu jadi semuanya makin lama. Apa lulus jadi makin lambat gitu ya. Nilai-nilai Turun berdampak juga. pada IPK, melamar pekerjaan, kalau Iya, sesuatu kan itu akan terus. kadang tuh kita mau habis tapi kadang terlalu memaksa diri sendiri. Itu menurut pendapat ibu sendiri gimana kalau misalnya Gimana ya orang harus kayak gitu? menghadapi ya situasi ini. Iya, ya. betul. Kita mulai mengenali diri kita ini seperti apa, kita bagaimana, dan konteks tadi ya mahasiswa ya mendapatkan dalam proses pendidikan. Nah, tapi kalau kita terjebak sama pikiran ini aja kok sulit, aku bodoh banget, dan itu terus di-repeat, Terus-terusin ya Bu ya, yang menjadi kepikiran. racun dalam pikiran kita, dan cara berpikir kita akan membuat emosi kita tentu saja akan Nggak juga bisa kekontrol ya. negatif gitu ya. iya. Lama-lama nggak bisa kekontrol. Halo semuanya, kembali lagi di Ini Loh Podcast. Kita lagi di segmen Satelit, saatnya tahu tentang Ilit. Yeay, halo apa kabar teman-teman? Cakrawala. Oke, senang banget nih bisa menyapa kembali teman-teman Cakrawala yang ada di rumah ya. Namun sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Boleh tuh. Aku dulu ya. Oke. Oke, mungkin kenalin nih teman-teman, namaku Bintang Talita dan aku nggak sendirian nih tentunya. Aku bersama partner podcaster aku yaitu Elisa. Hai guys. Oke, jadi El, ini aku mau ngomongin sesuatu deh. Ngomongin apa tuh? Aduh, kayaknya aku lagi stres-stres banget deh sekarang. Karena tugas ya. Tugas, laprak, aduh banyak Aduh, banget ya sih. mau UAS juga. Iya, bener. Aduh. Bikin pusing banget sih itu. Betul sih, banget, jujur. sumpah jujur. Apalagi tugas-tugas, laprak-laprak. Kadang tuh nggak bisa tidur. Atau nggak, aku tuh pernah ya, sampai malam-malam tuh nangis gara-gara kayak, aduh nggak bisa aku ngerjain tugas ini. Itu kamu stres banget. Stres banget sampai kayak, aduh nggak bisa tidur, aku sampai nangis tau nggak? Aku juga pernah sih kayak nggak tidur 2 hari karena ngerjain tugas tugas, ya? demi asistensi. Tuh. Bener, itu bener. bikin stres banget sih jujur Bener. sih. Bener sih, itu setuju banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi di musim-musim akhir-akhir semester. Bener banget, Pak. Digempur semua tugas ya nggak sih? Iya. Tapi cocok banget nih, kali ini kita lagi di episode ini loh, podcast ini kita lagi di episode yang bakal ngebahas tentang kesehatan mental, stres-stresan gitu loh, El. Dari judulnya kayak udah bikin kepo banget nih. Iya, betul banget. Nah, mungkin kita langsung aja perkenalan atau kita sambut ya narasumber Oke. kita hari ini. Tapi kamu udah tahu belum nih, El, narasumber kita tuh siapa ya? Siapa sih? Aku kayak belum tahu sih. Aku sih Aku kayaknya belum sih tahu. belum tahu sih. Jadi narasumber kita ini merupakan salah satu dosen juga ya. Dosen yang ada di ITS juga. Mungkin tapi sebelum kita kenalan lebih lanjut, kita panggil aja kali ya. Langsung aja kali ya. Ya, kita sambut Ibu Ibu. Rai. Halo, Ibu. Jadi apa kabar nih Bu hari ini? Wah, luar biasa, sehat, baik, bahagia. Bahagia, tentunya ada bahagia Iya, ya. Bahagia Oke. banget ya Bu ya hari Iya, ini. apalagi weekend ini kan, Bener, bisa bener kumpul sama weekend. keluarga. Benar. Oke, mungkin bisa diperkenalkan lagi dari nama, terus mungkin nama panggilan ibu, terus kesibukan, habis itu apa ya? Hobi Hobi pada ibu. saat weekend. Iya, benar. Oke, ya nama saya Nigusti Maderai, biasa dipanggil Burai, gitu ya. Saya sebagai psikolog gitu ya, tapi juga sebagai kebetulan dosen di ITS gitu ya. Mungkin teman-teman di sini agak bertanya-tanya gitu ya. Dosen Ada apa dosen ya Bu ya? Di dosen psikolog? apa di ITS juga sebagai psikolog ya, kebetulan 3 tahun terakhir Burai bekerja di manajemen bisnis ITS gitu ya, untuk spesifiknya di bidang SDM. Tapi background Burai adalah psikologi gitu ya, dan psikolog kebetulan gitu ya. Cuma prakteknya saya lebih banyak di luar ITS. Di luar gitu, ITS. ya. Oke. Untuk Oke. hobi Ya, Bu, hobi, belum terjawab. hobi karena memang karena double profesi gitu ya. Jadi memang waktu itu sangat berharga banget gitu. Hobi Burai
Saat ini mungkin belakangan terakhir kayaknya yang simpel aja gitu ya. Apa tuh Bu? Kayak masak gitu ya, Oh, masak di masak. akhir pekan ya. Karena masak Sebagai untuk ibu keluarga hanya rumah bisa tangga. dilakukan di weekend gitu ya. Aku jadi Iya. kangen masakan ibu tau. Kumpul-kumpul Iya. keluarga juga. Bener, soalnya aku kan ngerantau ya, jadi kayak ya Oh, ampun iya, pengen iya, banget iya, masakan iya, ibu iya. gak Iya sih? kan beda banget sama aku yang Anak asli Surabaya. Surabaya. Oke. Oke, kebetulan kita udah kedatangan Bu Rai nih selaku psikolog ya Bu ya, psikolog yang bakal ngobrol-ngobrol di episode kita hari ini gitu El. Nah mungkin pembukaan nih, pertanyaan pembukaan nih. Aku mau nanya soal ini Bu, apa sih pengertian dari kesehatan mental itu sendiri? Ya, kesehatan mental gitu ya yang sering kita dengar gitu ya, kalau kita pakai standar WHO gitu ya, yang artinya in general itu kondisi seseorang di mana orang itu tahu gitu ya kondisi diri dia yang mana itu dalam kondisi well-being gitu ya, sejahtera. Yang artinya tahu mengenai kapasitas dirinya, tahu kapan bagaimana orang itu produktif dan tidak mudah mengalami situasi yang menekan gitu ya. Jadi kondisi diri ya Bu, kondisi untuk mengontrol diri, emosi gitu-gitu. iya, kesejahteraan tadi di level kesejahteraan atau well-being. Berarti kalau kayak di level kesejahteraan tuh menurut Ibu tuh kayak siapa aja sih Bu yang bisa terkena mental health? Terkena mental Iya, health. golongan-golongan penderitanya. Artinya problem kesehatan mental gitu Iya, ya. betul. Oke, sebenarnya kesehatan mental itu bisa dirasakan oleh semua orang di lapisan atau di level apapun gitu ya. Mau kalau kita bilang dari segi ekonomi gitu ya, itu di berbagai level tentu saja gitu kan ya. Dan kesehatan mental tentu saja sangat penting ya diperhatikan. Kalau kita bilang kesehatan mental itu juga kita harus perhatikan dari sejak mulai anak-anak gitu ya, manusia itu hadir di muka bumi ini gitu ya, sampai dengan di titik usia kita. Oke, jadi masa-masa dari anak-anak tuh perlu banget diperhatiin ya Bu untuk kesehatan mental sendiri. Pastinya. Kita kan lagi di usia yang emang lagi Rentan banget banget ya, sih, produktif iya, gitu bener kan. banget. Transisi antara anak-anak remaja ke dewasa. Iya. Itu pasti kita tuh banyak banget faktor-faktor yang membuat kita tuh stres, membuat kita tuh jadi kayak tertekan, capek, banyak banget faktor entah itu eksternal ataupun internal. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai seorang mahasiswa ya, mungkin Iya. dari golongan usia itu mahasiswanya Ibu ya. Mhm. Nah, untuk dari golongan mahasiswa sendiri menurut Ibu apakah sesignifikan itu sih terhadap kesehatan mental seorang mahasiswa gitu? Terkait masalah-masalah yang dia hadapi di kehidupannya mungkin. Ya, kalau kita gunakan istilahnya di masa mahasiswa ya, di masa usia mahasiswa, artinya bagi mereka yang mungkin tidak kuliah gitu ya, sebenarnya kita bicara di level usia 17 sampai sekitar 23 tahun ya, yang mana itu adalah secara umum adalah mahasiswa. Gitu. Memang ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Bisa dikatakan di usia yang mana adalah transisi remaja menuju dewasa itu adalah juga perkembangan kepribadian juga sedang berproses gitu ya. Sehingga yang mana di masa usia-usia tersebut khususnya mahasiswa yang menghadapi peran-peran yang mulai semakin kompleks gitu ya, tuntutan, tanggung jawab juga makin kompleks. Ya tentu saja itu dapat mempengaruhi. Tetapi sejauh mana orang itu memiliki kapasitas untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga dan terutama yang dianggap sebagai tekanan gitu ya, yang mungkin kita anggap stres di mana-mana gitu ya, apalagi tadi mahasiswa dengan target atau tugas-tugas yang segala macam, apalagi ini week terakhir ya. Iya. Tapi jangan Kalau di di-spill TS. Bu, karena Iya. kita belum tahu nih Oh, upload-nya kapan. Iya, Jangan betul di-spill. sekali. Betul. Tadi kan kita udah ngomongin tentang remaja yang emang sering untuk terkena kesehatan mental itu sendiri ya Bu ya. Nah mungkin aku mau nanya tentang seberapa penting nih sebenarnya kesehatan mental untuk dijaga, apalagi Iya. sebagai seorang mahasiswa ya. Kan masih rentan banget ya Ibu ya. Ya, tentu saja menjadi sangat penting karena tentu saja kalian mahasiswa punya harapan kan untuk bisa lulus, untuk bisa mencapai
kehidupan yang sukses ya. Sukses gitu ya, untuk kan. kedepannya. Ya, jadi ketika di usia mahasiswa ini atau sebagai mahasiswa memiliki masalah yang tidak terselesaikan dan akhirnya mengalami masalah kesehatan mental gitu, tentu saja kan akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan yang Perkembangan selanjutnya. selanjutnya. Bisa dibayangkan ketika harapan kalian menjadi seorang yang sukses gitu ya, nanti dengan Iya. karir yang cemerlang. Nah, ketika problem kesehatan mental itu tidak diatasi gitu ya, ketika kalian kenali di saat mahasiswa ini, ya tentu saja akan menghambat kalian mencapai kesuksesan itu. Karena bisa dibayangkan kan, mungkin menghadapi tugas-tugas, studi itu jadi semuanya makin lama. Gitu ya. Kalau rata-rata orang kuliah itu 8 semester, Iya. kalau ada Bisa problem nambah. kesehatan mental yang tidak diatasi, tentu saja waktu ya Iya. konsepnya lulus jadi makin lambat gitu ya. Nilai-nilai Turun berdampak juga. pada IPK, Heeh. melamar pekerjaan kalau Iya, setelah lulus kan itu bener. akan terus Berkelanjutan ya, Bu. berkelanjutan. Bener-bener. Berarti itu kayak jadi faktor-faktor utama untuk kesehatan mental tuh sebenarnya apa sih, Bu? Kalau faktor-faktor utamanya jadi anak itu jadi ngedown gitu, Bu? Maksudnya faktor yang membuat anak Kesehatan mahasiswa mental ini kesehatan anak kita jadi terganggu gitu. ya banyak ya sebenarnya faktor ya. Ada yang faktor internal dan faktor Eksternal. eksternal gitu tentu saja. Nah tadi kalau kita katakan ini adalah mahasiswa yang di usia transisi ini, ya faktor internalnya barangkali memang kemampuan dalam menghadapi stres atau kita sebut biasanya sebagai coping stress ini mungkin tidak sebaik pada umumnya gitu ya, yang seharusnya dalam menghadapi berbagai tekanan atau situasi tadi gitu yang secara internal. Jadi kondisi kemampuan untuk menghadapi situasi yang menekan itu memang mungkin ada tidak seperti pada umumnya itu faktor internal. Kemudian juga dari kesehatan barangkali gitu ya, yang mana barangkali di usia-usia mahasiswa yang mungkin kurang menjaga kesehatannya itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia memiliki kesehatan mentalnya gitu ya. Udah begadangan, nggak cukup istirahat, makan juga enggak gitu ya, tidur sedikit gitu ya. Tentu saja ditambah masalah-masalah yang lain, ditambah tugas-tugas ada target yang lain, ya tentu saja ya bisa galaunya makin panjang, down gitu ya. makin down dan tidak tahu harus mengambil keputusan yang cepat gitu ya, atau mencari solusi yang efektif. Benar-benar berarti Itu faktor faktor-faktornya internal. tadi ada Salah satu internal gitu ya, internal dan sama eksternal. eksternal. Gitu ya. Kalau eksternal bisa jadi misalnya nih dari keluarga yang kurang beruntung misalnya, kurang memperhatikan, atau dari keluarga-keluarga yang memang misalnya pelaku kekerasan kayak gitu ya, itu jadi faktor eksternal lainnya gitu ya. Eksternal lainnya juga banyak gitu ya, termasuk ekonomi ya, itu juga pasti mempengaruhi. Oke, mungkin aku mau sedikit membahas tentang yang keluarga tadi, Bu. Kalau misalnya kita nih, pastinya kan nggak semua orang terlahir dengan keluarga yang sempurna tentunya itu. Nah, kalau misalnya seorang mahasiswa ataupun seorang remaja gitu kan, terlahir di keluarga yang mungkin kurang beruntung. Nah, tapi dari dirinya sendiri tuh dia tuh pengen banget untuk keluar atau tuh untuk menjaga kesehatan mentalnya tadi, tapi orang-orang di sekitarnya tuh terus merusak kesehatan mentalnya gitu, Bu. Banyak banget kejadian kayak gitu, kayak teman-teman aku, terus orang-orang di sekitar aku yang ngalamin situasi kayak gitu. Padahal dia tuh pengen banget untuk bisa keluar dari masalah dia tadi. Kadang kan juga seseorang itu keluarganya kan kurang aware tentang masalah kesehatan mental Iya, ya, Bu, bener ya. banget. Masih kurang Iya. terbuka Iya, ya. bener banget. Iya. Nah, kalau sebagai mahasiswa gitu kan, kalian kan juga punya cukup istilahnya kesempatan ya untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik. Gitu ya. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Ketika misalnya lingkungan terdekat kita barangkali termasuk keluarga yang nggak aware atau mungkin memang tidak tercukupi gitu ya pengetahuannya terkait kesehatan mental, kita bisa mencari bantuan juga kan ke lingkungan sekitar. lainnya yang sekitar, misalnya ketika ini kita dalam kampus gitu ya, menemukan teman-teman yang bisa mensupport kita, atau mungkin tidak hanya di pertemanan gitu ya,
dosen, gitu ya. Lainnya yang kiranya punya perhatian atau tahu bagaimana kemudian mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kesehatan mental itu bisa dimanfaatkan. Oke. Termasuk kalau kampus kan ada fasilitas juga ya. Oh iya. Fasilitas bener konsultasi banget. gitu ya, Bu? Konsultasi Iya. seperti itu. Berarti benar Mencari pinter-pinter lain. kita cari Iya. lingkungan yang tepat ya, Bu ya. Iya. Karena lingkungan yang positif akan membangun diri kita juga untuk jadi positif. Iya, tentu saja. Karena kalau kita bicara kesehatan mental, apalagi yang di level yang katakanlah sampai harus mengalami pengobatan ya dengan iya. jangka panjang seperti itu dia harus tahu betul bagaimana harus mencari pertolongan untuk dirinya, gitu ya. Jadi misalnya apakah itu keterlibatan misalnya psikolog dengan psikiater, gitu ya. Dan ketika itu dilakukan dengan berkelanjutan, sebenarnya masalah kesehatan mental yang dimiliki itu bisa terkontrol dengan baik. Gitu. Artinya membuat orang itu bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia, atau kalau ini katakanlah sebagai mahasiswa bisa berfungsi optimal. Gitu. Meskipun misalnya masih dengan proses gitu ya, berkonsultasi itu nggak masalah. Oke, berarti pintar-pintar kita untuk bisa tahu tentang keadaan diri kita sendiri ya, Bu. Iya, itu sebagai salah satu sebenarnya bagaimana seorang pribadi gitu ya, manusia itu perlu tahu bagaimana melakukan self help terhadap dirinya gitu ya. Saya harus bicara sama siapa, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa dalam kondisi yang kurang baik. Nah, itu adalah salah satu cara tercepat gitu ya, kita menolong diri kita untuk keluar dari problem kesehatan mental. Banget. Lebih tambah ilmu banyak ya gitu ya. Ilmu banyak banget Jadinya. Iya. Oke. Mungkin aku mau nanya ini sih, Bu. Lagi booming banget sekarang ini yang namanya tuh anxiety. Aku pernah ngeliat di salah satu podcastnya artis gitu, dia membahas tentang anxiety ini. Jadi kayak kecemasan gitu ya, Bu ya. Nah, teman aku juga kebetulan tuh ada yang terkena anxiety ini. Nah, menurut pendapat Ibu tuh anxiety tuh gimana? Terus gimana sih cara kita tuh untuk bisa tahu kalau misalnya kita tuh terkena gejala itu? Iya, bisa dikatakan kalau orang sudah terdiagnosa ya, berarti terdiagnosis anxiety, berarti sudah melalui gitu ya serangkaian pemeriksaan atau assessment. Karena kalau kita baru merasa aja, lebih baik jangan dulu ya, Bu ya. pakai istilah-istilah. Iya. Nanti bisa-bisa kan itu justru akan membuat kita menjadi lebih parah. Oh iya. Iya, kenapa? Karena kita menduga dan efek-efek yang negatif terhadap diri kita ya, itu akan jadi lebih parah. Nah, kalau misalnya ketika memang memiliki ciri-ciri yang misalnya anxiety, deg-degan gitu ya, panik gitu ya, Bu ya. detak jantung meningkat gitu ya, mulai berpikir gitu ya hal-hal itu yang kurang realistis gitu ya. Jadi kejadiannya nggak ada tapi kita Takut-takutin gitu ya. takut gitu ya. Overthinking sendiri gitu ya, Bu sendiri. ya. Nah, itu ciri-ciri ya yang artinya mungkin kita harus aware gitu ya. Bukan self diagnosis tapi kita cari gitu ya tahu orang yang ya. bisa Cari tahu. memastikan apakah memang kita ini perlu mendapatkan pertolongan sampai ke level obat atau farmakoterapi atau bisa yang lainnya gitu ya, treatment yang lainnya untuk mengatasi anxiety ini gitu ya. Oke. Tapi kayak mahasiswa tuh emang masih rentan banget ya, Bu ya. Kayak tentang kesehatan mental terganggu. problem Iya, problemnya tuh kesehatan masih mental. rentan Iya, banget karena ya, tadi Bu. ya di usia yang transisi gitu ya, di mana taraf pembentukan proses personality seseorang itu kan juga sedang berproses gitu ya. Yang jelas dipengaruhi oleh seluruh masa perkembangan atau masa kehidupan Iya. sebelumnya gitu Iya. ya, itu akan mengakibatkan seorang mahasiswa itu menjadi rentan. Nah, artinya ketika kita tahu di proses ini adalah periode yang rentan atau krisis gitu ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebagai tadi seorang remaja atau seorang dewasa muda yang siap gitu ya, mampu mengenali kapasitas dirinya dengan baik sehingga dia bisa berfungsi optimal gitu ya. Oke, gitu. Menjadi rentan kalau dia tidak cukup
tahu gitu ya, tidak Iya. cukup pengetahuan untuk menjaga dirinya, itu Mm-mm. menjadi rentan kan, sehingga Mm-mm. terpapar hal-hal yang negatif, ya udah Ya udah, terus-terusan aja langsung gitu gitu kan, ya, jadi negatif makin terus. terus Oh, gitu ya. Jadi ya, kalau kita oke. bisa membangun awareness yang baik terhadap Mm. kesehatan mental ini akan menjadi sarana untuk menjaga diri kita gitu ya, sehingga kita mudah-mudahan siap gitu ya. Kalau kita bilang terhindar dari masalah nggak mungkin Nggak kan gitu ya, mungkin. tapi siap Siap dalam untuk menghadapi jaga-jaga. masalah apapun sehingga kita bisa berfungsi optimal gitu ya, Oke. sebagai mahasiswa atau nanti setelahnya. Lanjut-lanjutannya Iya. lagi ya Bu Iya. ya, benar-benar. Mungkin tadi kan faktornya tuh ada dari, kalau misalnya dari mahasiswa sendiri kan faktornya ada kayak tentang pendidikan, tentang finansial juga mungkin, terus dari tekanan lain-lain ya Bu ya. Mungkin dari pendidikan dulu. Menurut Ibu sendiri kalau misalnya kita nih digempur sama tugas-tugas gitu kan, terus dosennya juga kayak ngerasa ini masih biasa gitu, masih Dosennya jadi Bunda juga ngerasa nih Bunda dosen. Kadang kan juga gini ya Bu Iya. yang ngerasanya kan kayak saya dulu juga kayak kalian gitu. bener-bener. Kadang tuh kita mau ambis tapi kadang terlalu memaksa diri sendiri. Iya. Itu menurut pendapat Ibu sendiri gimana kalau misalnya Bagaimana orang ya kayak harus gitu? menghadapi ya situasi ini gitu Iya, ya. betul. Oke, ya dalam posisi sebagai mahasiswa yang mana ke dalam proses katakanlah pendidikan gitu ya, kita akan menuntaskan target-target kita output dari pendidikan. Belum lagi menghadapi dari sisi tadi ya pendidiknya gitu ya, Iya. dosennya, karakternya, jadi nggak hanya tugasnya gitu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu penugasan gitu ya, atau target gitu ya, kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Itu satu, kan jelas. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa kapasitas seseorang itu kan tidak sama. Iya, Gitu betul. ya, kita juga harus menyadari. Kita mulai mengenali diri kita ini seperti apa dan kapasitas kita bagaimana dalam konteks tadi ya mahasiswa ya mendapatkan dalam proses pendidikan. Nah, dengan beragam tugas-tugas yang diberikan gitu ya, ketika kita mengalami kesulitan katakanlah begitu ya. Iya. Nah, yang kita lakukan apa yang perlu kita lakukan di situ kan. Nah, itu yang menjadi langkah yang membuat kita mencari solusi sebenarnya. Dari masalah itu ya Bu ya? Dari masalah dalam konteks ini tugas ya kalau tadi Iya. kita dunia perkuliahan gitu ya. Nah, mencari jalan keluar solusi-solusi yang membuat kita bisa menyelesaikan tadi target itu. Jadi bukan hanya menyalahkan tuh tugasnya kok gini banget ya gitu ya. Banyak banget, tapi kita berpikir bahwa bagaimana gitu ya tugas-tugas ini bisa diselesaikan dengan diri kita yang kapasitasnya seperti ini. Gitu. Nah, ketika misalnya dalam situasi yang sangat berat gitu menurut kita gitu ya, nah kita perlu juga kan kita kan pasti punya tim-tim atau grup-grup dalam belajar gitu ya, atau kelompok dalam Kelompok mengerjakan tugas belajar. itu. Nah, jangan takut untuk menyampaikan apa yang menjadi kesulitan teman-teman atau membantu kita untuk menyelesaikan itu. Itu salah satu strategi juga kita supaya tidak terjebak dalam pikiran-pikiran kita overthinking terhadap kesulitan kita gitu kan. Nah, salah satu dari penyebab kita menjadi larut dalam problem kesehatan mental karena ketika kita punya spontan pemikiran gitu ya, atau ketika ya namanya juga manusia karena muncul gitu aja gitu pikiran, aku kok begini bodoh banget ini contoh ya, gini aja aku nggak bisa. Nah, ketika itu spontan muncul, nah yang kita lakukan adalah kita cepat counter gitu ya dengan oh iya memang ini sulit sehingga aku harus apa. Nah tapi kalau kita terjebak sama pikiran gini aja kok sulit aku bodoh banget dan itu terus diripit, Terus-terusin ya Bu ya, yang menjadi racun dalam pikiran kita dan cara berpikir kita akan membuat emosi kita tentu saja akan Nggak bisa juga kekontrol ya. negatif gitu ya. Lama-lama nggak bisa kekontrol. Kalau secara sehat kita bisa mengontrol. Nah lama-lama kalau terus begitu kita akan teracuni dengan pikiran kita sendiri kan sebenarnya. Oh, berarti. Contoh sehingga kita perlu tahu bahwa kita perlu gitu ya membiasakan gitu ya pola pikir kita sehingga ketika tugas pun itu sulit bagi kita mencari solusinya seperti apa. Oke, dengan adanya masalah tadi kita bisa belajar untuk nggak cuma dipikirin aja ya Bu, tapi kita cari solusinya. Gimana caranya kita menghadapi masalah tadi. Berhenti di pikiran gitu ya. Kadang berhenti. Gimana. Apalagi keluhan-keluhan. Nah itu sebenarnya kata-kata kita pun itu yang bisa membuat
emosi kita pasti menjadi yang negatif. Negatif, iya, bener-bener. Dan juga ini ya Bu ya, kadang kan kalau kita merasa nggak kuat sama mata kuliah itu, Apalagi kita- yang kakak kelas udah bilang ini yang lulus cuma 10% oh gitu. iya bener banget. Sering diimimin kayak gitu. Bener banget, apalagi kita misal nggak sesuai passion masuk kuliahnya. Jadi kan Nah, kita kan kayak berat ya. iya berat banget kan. Terus kayak Heeh. aduh aku merasa nggak kuat. Aku kalau merasa kuliah kayak di sini. iya bener-bener. Gitu. Itu apakah dari tekanan akademik tuh bikin mental kita juga down gitu ya Bu ya? Iya, tadi saya katakan tadi kan bahwa pendidikan dalam satu kurikulum itu sebenarnya sudah dirancangkan yang secara iya. umum itu bisa diterima oleh semua mahasiswa. Tapi ketika ada kesulitan-kesulitan pada 1-2 orang yang benar-benar merasa berat, ya ini kan perlu disampaikan sehingga Iya. dosen pun juga tahu gitu ya terhadap Keresahan apa yang dirasa sulit gitu ya, Iya. dan dicari solusinya. Hmm. Kalau sebagai dosen mestinya gitu ya, Iya. ketika ada mahasiswa yang bilang nggak bisa, mestinya itu diarahkan untuk menjadi bisa gitu kan. Iya. Mungkin cara ini tidak cocok gitu ya, cara yang mana yang membuat mahasiswa. Tapi kan sekali lagi ya macam-macam juga gitu ya, mungkin karakter dosennya gitu ya. Tapi artinya bahwa ketika kita mencoba mengkomunikasikan barangkali kita akan ketemu solusi yang membuat kita bisa menjalani lebih baik Oh, iya. dan merasa tidak terlalu sulit. Iya. Nah, kan jadi level sulitnya jadi berkurang kan. Iya, Jadi bener-bener. enjoy gitu ya. Bu, Nah, ya. akhirnya sampai bisa mungkin merasa nyaman, enjoy itu tadi. Oke. Kalau misalnya yang salah jurusan tadi Bu, kan Misal banyak Momo banget tadi ya. Banyak banget ya Bu. Banyak banget Di sih ya. lingkungan sekitar kita juga tuh kayak yang bener-bener temen aku tuh sampai yang aduh aku kayaknya nggak bisa deh di sini, aku mau keluar aja tapi aku harus bertahan gitu, gimana ya, sampai dia tuh stres sendiri Bu. Iya benar banget. Iya kan, banyak Iya, banget kan. Banyak banget. Mungkin Juga diri sering kita ketemu. sendiri ya. Kita juga merasakan. Iya, Pernah iya, ya? iya. Memang itu kalau di katakanlah di konteks mahasiswa itu kasus yang paling banyak sih ya, yang artinya di antara ini ya merasa salah jurusan gitu ya, kemudian terus ada yang selesai dengan Studinya gitu. studinya, artinya selesai dengan masalahnya yang tadinya nggak sesuai dengan passionnya, tapi ada juga yang akhirnya benar-benar DO, ada juga gitu kan. Di ITS ada juga, nggak cuma di ITS, di mana-mana juga, Di mana-mana pasti juga ada gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui gitu ya, teman kita merasa demikian gitu ya, kita sebagai teman mungkin ya kita tanya dulu gitu ya, harapan dia apa sih sebenarnya dengan jurusan mungkin yang belum dia bisa raih gitu ya, apa kemudian sebenarnya tidak ada salahnya kalau memang punya kesempatan untuk mencoba. Iya, Misalnya, kan memang ada kesempatan 3 kali ya. Mm. Nah, kesempatan 3 kali itu sah-sah aja kok kalau kita mau coba gitu ya, untuk memastikan memang saya ingin ini gitu ya. Tapi misalnya nih ya katakanlah udah 3 kali nyoba nggak Nggak diterima lulus-lulus, juga ya. gitu ya. Ya ini mungkin bagian dari Takdir. gitu kali ya. Nah kalau kita bicara tadi kita belajar untuk menerima. Kalau kita mengingkari terus sepanjang hayat kita akan konflik Sama diri sama sendiri diri ya Bu. sendiri Ya? terkait ada kasus seperti itu. Ya ada dan lumayan sih ya. Dan kita sangat prihatin dong kalau kita tahu teman kita ini pinter secara kapasitas gitu ya. Iya. Kalau IQ gitu ya, pinter gitu ya. Tapi karena konfliknya nggak selesai-selesai terkait Diri masalah sendiri. jurusan tadi, Hmm. bisa jadi dia lulusnya 12 semester atau mungkin bisa jadi nggak dia. Padahal potensialnya, kemampuannya ada. Tapi dia Sehingga belum terus bisa menerima ya bisa Bu. menerima. Dan kalau demikian jelas dong ini jadi problem kesehatan mental karena dia tidak bisa menggunakan kapasitasnya secara optimal untuk bisa dia share kalau bermanfaat untuk orang lain. Itu kan berarti salah satu ciri ya orang tidak memiliki kesehatan mental ya atau Iya. masalah dalam kesehatan mental. Oke, berarti benar-benar harus didukung sama lingkungan keluarga gitu Salah ya Bu. satunya tidak hanya keluarga tapi social support itu juga penting. Dan social support tuh ya ada di sekitar kita. Dan satu orang dan orang lainnya mungkin social supportnya Iya. beda-beda ya Iya. gitu ya. Ada social supportnya ya teman-teman seangkatan. Iya. Ada juga social supportnya adalah mungkin teman-teman kos gitu. Iya Itu iya. bisa sih. beda-beda gitu. Benar-benar. Atau kayak sesama hobi ya Bu ya, punya hobi sama. Biasanya tuh paling ngena banget karena kan punya minat dan bakat yang sama. Jadi ngerasa kayak dan cepet ya, jadi saling empatinya cepet gitu Iya, ya, jadi bisa iya, saling bener support. banget. iya benar-benar setuju. Tapi ya Tak, kan
kadang kan juga mental kita terganggu karena kita juga kurang kontrol emosi. Kadang kita juga berekspektasi terlalu tinggi dan gak sesuai harapan. Nah, Bener-bener. aku juga dulu pernah ke psikolog, tapi masalahnya percintaan nih. Aduh, bikin malu banget nih. Nggak apa-apa Jadi, banget. gimana sih cara kayak mengelola perasaan kita sih Bu agar gak langsung down gitu. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada gitu. Iya. Menerima dengan lapang dada, ikhlas itu kan memang Sulit ya, suatu Bu. yang titik yang tertinggi ya. Iya, Kalau bener, dalam bener. manusia gitu kan ya. Ajaran apapun yang memang untuk ikhlas itu kan ya memang berat. Ya kita ini manusia kan berproses gitu kan. Dari remaja, menjadi dewasa, muda, dan selanjutnya kita berproses. Dan kita menghadapi situasi itu pasti ada dua kemungkinan kan. Situasi itu menyenangkan bagi saya ataupun mungkin situasi itu tidak menyenangkan bagi saya. Kalau kita menerima suatu situasi itu baik untuk saya, kita bersyukur. Kalau tidak, nah kita berproses mencari, menyelesaikan sampai di titik ya kalau akan menimbulkan konflik dengan kondisi yang tidak kita sukai tadi, ya kemudian ya kita harus ya mungkin itu tidak semudah yang seperti yang saya katakan gitu perlu latihan pola berpikir gitu ya sampai kemudian pola pikir itu bisa membuat emosi kita itu dalam konteks yang stabil gitu ya. Nah itu sehingga ya kita perlu berlatih cara berpikir sebenarnya sehingga apapun yang kita hadapi kalau pola pikir kita itu tepat emosi kita akan bisa kita jaga. Tapi kalau pola pikir itu tidak bisa kita atur, tentu saja itu akan berkaitan ya, bahkan berhubungan. Jadi pikiran kita dan emosi kita kan berpikiran. Kognitif, afeksi, sampai perilaku itu kan saling terkait ya. Nah, kalau kita cara berpikirnya selalu melihat dari sisi yang negatif, ya emosinya akan Negatif juga. Negatif juga. Emosi yang negatif akan muncul rasa sedih, rasa kecewa, takut, ya emosi yang negatif lainnya, teman-temannya itu muncul semua gitu. Dengan kita tadi nggak bisa ngontrol emosi kita tadi, biasanya tuh banyak banget mahasiswa ataupun orang-orang tuh yang sampai menyakiti diri sendiri, Bu. Banyak banget ya sih berita-beritanya. Apalagi kan sekarang tuh nyakitin diri sendiri tuh nggak cuma lewat fisik lewat ya, fisik, tapi lewat dalam diri juga nih kayak nggak makan, habis makan dimuntahin, nggak tidur, bergadang kan berhari-hari. Iya, intinya merusak diri ya, merusak diri dengan cara yang mungkin ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi gitu ya sama orang-orang yang kita cintai dan di sekitar kita. Ya itu bagian dari salah satu sebenarnya ya contoh mungkin self harm gitu ya. Iya benar. Ya itu sudah jelas gitu ya masalah atau adanya gangguan gitu ya, atau problem kesehatan mental gitu ya. Nah kalau ketika kita mengenali gitu ya teman-teman kita mulai tadi ya yang mungkin dengan sengaja nggak mau makan gitu ya, atau dengan sengaja mengkonsumsi over bahkan gitu ya, itu juga termasuk merusak dari diri kita ya. Nah, itu barangkali ada tanda-tanda ke arah sebenarnya dia itu depresi ya, karena dia tidak menyayangi dirinya, dia tidak menghargai dirinya untuk bisa lebih sehat dengan sengaja. Itu juga sebenarnya perlu kita waspadai. Benar. Untuk mencintai diri sendiri itu sebenarnya penting banget ya Bu ya. Penting banget. Gitu. Kita harus tahu diri kita sendiri, kapasitas diri kita gitu. Gitu. Jadi salah satu ciri kita sebagai orang yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah kita bisa tadi optimal, produktif gitu ya, dan kita bermanfaat untuk ya kita sebagai mahasiswa sesuaikan dengan peran kita gitu. Berarti kayak produktif tuh juga bikin salah sisi satu positif kita ini. Iya, itu bahkan sebagai salah satu ini kan kesehatan mental. Iya, betul banget sih Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita dalam katakanlah masa-masa nih ya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak pingin ngapa-ngapain dalam waktu yang misalnya sekian lama gitu ya, sebulan, itu berarti kan kita harus aware gitu ya. Jangan-jangan saya mulai nih emosi saya membuat saya menjadi tidak produktif. Yang
misalnya secara umum mengerjakan tugas itu seminggu udah selesai, kalian sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak selesai. Nggak selesai-selesai. Iya. Ini jelas salah satu tanda kan, Iya. berarti ada ya, Sesuatu mungkin ya dari diri kita. di kesehatan mental. Dan segera dikonsultasikan atau minimal disampaikan ke teman-teman yang terdekat, barangkali akan punya solusi untuk segera menyelesaikan. Oke. Nah, ngomongin soal konsultasi nih, Bu. Nah, banyak banget ya sih teman-teman di sini tuh mungkin dia tuh udah ngerasa yang aku tuh punya ada ketergangguan di kesehatan mental. Tapi dia tuh nggak berani untuk bilang ke orang di sekitarnya atau nggak berani buat ke psikolog atau ke psikiater. Karena kayak udah ada stigma-stigma buruk dari luar. Kayak ngapain sih ke psikolog atau kayak yang belum terbuka gitu Jadi ya. kayak lingkungan tidak mendukung sama sekali ya, Ta ya. Benar-benar. Gitu. Menurut pendapat Ibu gimana sih cara kita untuk mengantisipasi stigma-stigma buruk tersebut agar kita tuh bisa lebih terbuka lagi untuk kita bisa mengobati kerusakan apa ya? Problem tadi. Kalau mengantisipasi adanya stigma ya Gak bisa itu dikontrol sosial ya, Bu, ya? kan, ya masyarakat sosial gitu ya. Tapi saya yakin dengan perkembangan teknologi seperti ini, dengan ya seperti ini ya, ini kan sharing gitu ya, mengedukasi masyarakat gitu ya, mahasiswa, ini bagian dari awareness yang bisa kita tularkan ya untuk orang tadi tidak takut gitu ya, tidak memandang bahwa pergi mencari bantuan ke psikolog atau psikiater itu adalah sesuatu yang dianggap tabu gitu ya, aib gitu ya. Aib gitu, Nah, benar-benar. artinya ketika semakin masyarakat kita tuh teredukasi, memiliki pengetahuan bahwa iya ini ternyata penting, itu rasanya akan stigma itu berkurang dengan perlahan seperti itu. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri tuh kayak bagaimana sih Bu mahasiswa tuh dapat membangun dukungan dari sosial dan juga kayak komunitas yang positif di lingkungan kampus tuh bagaimana ya Bu? Iya, sebenarnya gitu. Kita yakin dulu ya, kita optimis dulu bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, dengan berbagai macam pilihan aktivitas itu adalah orang-orang yang pasti niatnya produktif kan. Iya. Nah, kita berpositif thinking dulu gitu ya. Nah, kita temukan sesuai yang apa yang kita suka gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan social support dari mereka gitu ya. Memang manusia itu kan diciptakan ya ada yang cocok ada yang enggak gitu kan. Ya dari situlah kita bisa tahu siapa yang akan menjadi social support kita. Dan kita berhak kok memilih gitu ya. Ketika ada orang-orang yang mungkin kita anggap kalau bahasa sekarang toksik gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah diterusin gitu ya. Kita pilih teman-teman yang bisa membuat impact positif lah terhadap pertumbuhan ya pribadi kita. Sehingga orang-orang yang mungkin toksik bagi kita ya kalau kita tidak mampu mempengaruhi orang toksik menjadi lebih baik, ya kita hindari aja. Gitu kan. Jangan sampai kita toksik juga. Jadi kan kita yang ketularan. Bukan dalam arti mungkin cara berpikirnya dia yang sebenarnya negatif yang membuat dia jadi orang yang toksik menular ke kita karena kita jadi berpikiran negatif juga banyak gitu ya. Jadi selama kita tidak bisa mengkontrol orang lain, kita bisa kita boleh mengontrol diri kita dengan kita yang hindarin. Kita temukan yang ruang teman-teman yang lain yang lebih positif, pasti ada. Banyak banget. Oke. Mungkin aku mau nanya-nanya nih sama kamu. Apa Nita? Aku mau nanya gimana sih cerita kamu ke psikolog gitu kok kamu bisa sampai ke psikolog? Terus gimana sih kamu menumbuhkan rasa pemberani untuk menceritakan itu gitu loh ke psikolog? Sebenarnya ya Ta ya, kalau dari aku sendiri itu karena waktu itu aku diselingkuhin Ta. Sedih banget. Sedih banget, jangan nangis ya. Enggak, Udah nggak lagi ya? Aku udah move on. Oke. Sekarang. Terus aku diselingkuhin tuh waktu itu. Terus aku tuh kayak merasakan, aduh aku udah gak ada masa depannya lagi deh. Ini semua tuh gak diceritain malu banget sih aku sih. Cuma kayak aku merasa gak ada masa depannya. Terus kadang tuh kayak panik-panik sendiri. Terus masih suka kepikiran overthinking sendiri tuh. Terus sama teman-teman aku disaranin kayak udah mending ke psikolog aja. Walaupun kamu gak ada gangguan kejiwaan atau mental kamu yang keganggu, tapi seenggaknya kamu tuh harus memvalidasi diri kamu sendiri tuh bahwa kamu tuh kenapa, dan ternyata emang aku ada rasa trauma gitu. Oke, kalau trauma sendiri tuh gimana Bu menurut Ibu? Atau emang kalau trauma dari agak berbeda apa tadi gitu? ya sama anxiety gitu ya. Trauma itu terkait dari pengalaman atau peristiwa yang lalu gitu ya, yang
cukup besar pastinya yang membuat diri kita itu masih memiliki memori terhadap kejadian itu. Dan setiap orang mungkin gitu ya bentuk traumanya ya berbeda dan tidak selalu orang itu pasti punya trauma, tidak selalu. Iya, betul. Apalagi waktu itu psikolog aku juga bilang, kan saya bilang kayak saya sebenarnya kenapa ya dok saya gitu kan. Terus kata psikolog saya tidak bisa mendiagnosa itu secara langsung tapi harus lewat tes kepribadian dulu dan kamu juga jangan self diagnose dulu. Gitu. Bener banget. Penting banget ya untuk nggak takut untuk ke psikolog ya Bu Iya, ya. penting banget. Nggak apa-apa. Setuju. Jangan khawatir, kan intinya kita mengenali diri kita dan ketika kita menghadapi problem itu untuk membuat kita menjadi lebih siap gitu ya dan menjadi diri yang lebih baik gitu ya. Jadi self growth gitu ya. Dan terus berkembang. Oke, siap. Jadi jangan nunggu sakit malahan gitu. Baru Iya. Siap. Jelas kalau udah nunggu sakit dulu ya akan lebih lama dan lebih sulit gitu. Kalau misalnya udah tahu tanda-tandanya, nggak apa-apa untuk Kalau udah diceritakan. tanda-tandanya boleh kita cari bantuan gitu ya dari yang mulai terdekat tadi ya teman, social support kita gitu ya. Kalau belum selesai di antara lingkungan sosial terdekat kita, ya kita berarti perlu mencari bantuan ahlinya. Oke, seperti itu, keren banget. Nah, ngomongin soal kesehatan mental nih Bu, kalau misalnya stres sendiri itu gimana sih cara kita untuk menangani atau mengantisipasi stres atau kayak tekanan baik itu dari tugas-tugas kuliah atau hal-hal eksternal lainnya? Nah, kalau bicara stres nih ya, Iya. sebenarnya stres itu adalah sesuatu yang selalu ada dalam hidup ini. Betul. Ya, stres itu bukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kalau kita mau lihat teman-teman kita nih ya, ini dia punya stres, yang ini nggak punya stres, nggak mungkin. Semua orang itu pasti memiliki situasi stres gitu ya. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, sebagai pribadi, bagaimana kita mampu mengelola tadi ya, memiliki cara untuk menghadapi stres sehingga stres yang penekanan stres nih ya yang dianggap negatif tadi justru akan bisa menjadi stres yang positif. Kalau bahasa kita ada namanya eustress gitu ya. Justru stres yang akan membuat performa kita lebih baik. Performa dalam akademik, performa dalam pekerjaan, itu stres yang positif. Sehingga kita ter-challenge untuk bisa membuat suatu inovasi-inovasi, itu stres positif gitu ya. Nah, cuma kan yang beredar di masyarakat, stres itu pasti yang stres negatif, stres gitu ya, yang akan merusak segala macam. Tidak, bahkan ada riset yang kalau riset eksperimen gitu ya, melihat dikondisikan. Kalau eksperimen itu kan ada kondisi perkondisian gitu ya, yang ini dikasih stres di level tertentu, yang ini nggak dikasih stres sama sekali gitu, yang ini natural. Ternyata yang dikondisikan dalam stres positif, diukur stres dalam cukup ya, yang untuk manusia itu ternyata memang betul bisa menimbulkan tadi orang itu performanya baik gitu ya. Kalau performa kerja itu dia bisa berprestasi gitu ya, performa akademik bisa lebih baik. Nah, sekarang bagaimana kita melihat stres ini sebagai sesuatu stres yang positif dan kita kelola gitu. Oke, tadi kan kalau misalnya itu kita sebagai korban ya Bu. Kalau Sebentar, misalnya korban apa ini? Bukan korban, apa ya? Sebagai seorang yang terdiagnosa. Nah, kalau misalnya kita sebagai seseorang yang jadi tempat curhat gitu, jadi tempat yang pengaduan untuk teman kita tuh cerita abis mungkin dia kena kesehatan mental yang terganggu juga, terus cerita ke kita tuh harus ngerespon kayak gimana sih Bu agar mereka tuh nggak yang makin down atau makin sakit hati atau gimana? Ini salah satu first aid-nya kalau di psikologi gitu ya. Kita itu punya masalah, kita datang ke orang. Nah, sebenarnya penanganan yang paling basic itu minimal kita dengerin dulu. Dengerin apa yang dia hadapi gitu ya, atau masalahnya dia gitu ya. Jangan terburu-buru untuk merespon. Masih langsung solusi apalagi ya? Kemudian menjudge gitu ya. Sampai kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk dia gitu ya. Karena kita juga perlu namanya belajar melihat bahwa individu itu kan macam-macam, individual differences. Tiap orang itu punya personalitinya sendiri-sendiri, dan ketika kita menjadi seorang teman ya yang harapannya sebagai teman kan kita bisa memberikan pengaruh positif ya. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita sarankan itu ya tentu saja yang sesuai dengan dia. Jadi
mestinya tidak terburu-buru tadi judgmental terlebih dahulu. Oke. Sehingga dia bisa mengurangi bebannya gitu ya, mengeluarkan mungkin emosi negatifnya, sehingga manfaat ketika cerita ke teman itu didapatkan, bukan sebaliknya malah nambahin Masalah ya, kepikiran kepikiran lagi. bagi orang yang tadinya memang sudah punya masalah kayak gitu. Itu salah satu langkah Yang paling tepat ya, Bu. basic awal, basic gitu ya, awal. kita sebagai teman ya Iya. untuk melakukan sesuatu yang punya pengaruh positif untuk teman kita yang sedang punya masalah. Oke, waduh, Seru keren banget ya. sih. Aduh, aku Seru jadi tahu banget gimana sih. caranya untuk bisa menjaga kesehatan mental, terus juga tahu kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita ke psikolog tuh bukan suatu hal yang negatif gitu kan. Positif banget sih menurut aku sih. Kalau misalnya kita mau cerita juga kita harus cari lingkungan yang tepat Iya. agar kita juga bisa menimbulkan sikap-sikap ataupun hal-hal positif ya pada diri Bener kita. banget. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak banget pembahasan yang ingin kita bahas ya, Iya, Cuman banyak ya banget sih. keterbatasan waktu dan waktu lagi ya. Nanti kita lanjut lagi aja Lanjut kali aja, ya. kita Lanjut aja sih. Ke psikolog abis ini ya, Iya. langsung curhat-curhat Curhat lagi. aja sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Lai. Mm-mm. Kata satu, bukan satu, kata apa ya? Satu kalimat, satu atau dua kalimat Iya. buat teman-teman yang mungkin ngerasa terdiagnosis atau ngerasa atau lagi down. Karena Karena benar-benar belajar kan habis ini mau SNBT kan kadang stres tuh. Iya, benar. Boleh Bu disampaikan ke Iya. teman-teman Cakrawala. Ya, bagi teman-teman semua teman-teman remaja gitu ya, teman-teman yang sedang bertumbuh gitu ya. Ya, pastikan diri Anda mengenali diri Anda gitu ya, menyayangi diri Anda dan nantinya akan membuat Anda untuk bisa tahu gitu ya langkah ke depannya seperti apa dan keep optimis aja. Oke, mungkin aku juga mau nyampein ke salah satu temen aku nih, beberapa temen aku yang juga kayak berada di posisi yang kita bahas tadi gitu ya. Aduh ya ampun, kita bangga banget, kita pasti bangga banget sama teman-teman yang berani udah menyuarakan, berani untuk cerita ke lingkungannya atau ke temannya terkait apa yang udah dia rasakan. Yeay, bangga banget deh. Oke. ya. Oh ya, Sobat Cakrawala, jangan lupa ya tonton terus ini lo podcast dan jangan lupa dipantengin terus tuh sosial media ini lo ITS dari Betul. Instagram, TikTok, YouTube, Betul. Line, LinkedIn dan lain sebagainya. Karena kita bakal banyak banget informasi yang akan Bakal diberikan di-share. kepada kalian semuanya. Betul, biar kalian semua tuh bisa menjadi bagian dari ITS. Iya. Dan tak kalah penting guys, tak kalah penting kalian harus tetap pantengin terus podcastnya Ini Lo Podcast. Iya, ini lo podcast. Oke, karena bakal banyak banget episode-episode selanjutnya yang bakal membahas tentang Seputar kuliahan kuliah, kali ya. Iya. atau dan lain sebagainya nanti kita bahas ya di episode-episode selanjutnya. Iya. Oke, mungkin kita bakal ngajakin jargon Iya, nih sama jargon Bu dulu. Rai. Jargon Ini Lo ITS. Iya. Jadi kalau misalnya kita berdua bilang Ini Lo Ini Lo ITS ITS 2024, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Aman Bu? Gini, Ini. Oke. Ayo, kameranya 1, 2, 3. Ini lo ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini lo ITS. Aku Tata dan Aku Elisa. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.